dewakan akal pikiran, sehingga lebih melihat substansi atau esensi konteks dari ajaran agama itu. Tapi justru malah tercerabut dari teksnya itu sendiri. Jadi ini bebas tanpa batas. Kalau ini terlalu terikat dengan teks, kalau ini terlalu bebas menyikapi teks. Nah, dua kutub ekstrim inilah, ekstrim itu maksudnya lawan dari moderat, ekstrim itu maksudnya berlebih-lebihan dan melampaui batas. Inilah yang dimoderasi, yang dibawa ke tengah. Jadi moderasi itu baina torfain, di antara dua kutubnya yang ekstrim, bukan di antara yang hak dan yang batil, bukan benar salah, bukan di antara baik dan buruk. Ini juga saya perlu jelaskan secara tegas karena ini seringkali disalahpahami gitu. Nah, jadi ini pertama kaitannya dengan istilah, tahapan pertama. Yang kedua, latar belakang tadi itu. Lalu kenapa perlu ada moderasi? Kenapa cara orang beragama itu perlu dimoderasi? Mengapa faham dan amalan-amalan keagamaan itu perlu dimoderasi? Saya ingin tarik konteksnya yang lebih makro, karena ini kan ASN Kementerian Agama. Jadi supaya tahu konteks. Konteks itu penting sekali. Saya berangkat dari realitas keindonesiaan kita. Indonesia adalah negara dan sekaligus bangsa yang dikenali oleh dunia dengan dua ciri utamanya: keberagaman dan keberagamaan. Keberagaman itu maksudnya majemukan, heterogenitas. Keragaman kemajemukan kita ini luar biasa berbagai-bagai. Nyaris tidak ada bangsa di dunia ini yang punya keragaman sebanyak kita. Sebenarnya tidak hanya suku, tapi juga etnis, tapi juga ras. Bayangkan ada bangsa yang rasnya berbeda. Saudara-saudara kita yang di timur dengan yang di barat itu rasnya tidak hanya suku, tidak hanya etnis, budaya, wah kayak lagi bahasa ratusan, 700 bahasa yang sampai sekarang hidup dipraktekkan di tengah-tengah wilayah Nusantara ini. Agama sudah ngatur gitu, belum lagi flora, fauna, waduh kita ini kaya sekali dengan keragaman. Jadi itu ciri keindonesiaan kita. Yang kedua adalah religiusitas, keberagamaan. Agama itu menduduki posisi yang sedemikian rupa pentingnya bagi bangsa ini. Karena begitu pentingnya, bangsa ini nggak bisa lepas dari nilai-nilai agama. Dan ini yang dikagumi dunia, dan nyaris tidak ada bangsa lain di dunia seperti kita. Tingkat religiusitasnya. Kita ini mau apa saja itu selalu terkait dengan agama. Coba, apa yang tidak terkait dengan nilai-nilai agama yang dilakukan oleh bangsa ini? Gak ada. Bahkan saya sering mengatakan secara berseloroh, secara guyon, saking agamisnya kita ini mau melakukan kejahatan sekalipun itu dengan doa. Iya kan? ASN mau bolos nggak masuk, itu baca doa. Saking agama itu built in. Kita mau melakukan apa saja, merayakan ini, merayakan itu. Sampai upacara-upacara resmi kenegaraan itu diawali dengan doa atau diakhiri dengan doa. Doa di mana-mana itu doa. Doa itu representasi dari religiusitas. Apa ritual budaya apa yang tidak ada kaitannya dengan agama itu nggak ada. Mau dari Aceh, dari ujung barat kita sampai Papua, semua local wisdom yang ditemukan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita, itu ada kaitannya dengan spiritualitas, dengan religiusitas. Nah, poin yang ingin saya katakan, agama itu begitu vitalnya bagi bangsa itu. Tidak ada yang
tidak terkait dengan agama. Sehingga agama, nilai-nilai agama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Tidak bisa dipisahkan. Ini yang nanti penting nih, ketika ada istilah-istilah politisasi agama. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Ada istilah-istilah yang sensitif nih. Bagaimana mungkin kita dilarang bawa agama dalam politik? Wong saya masuk kamar mandi saja saya bawa agama saya. Apalagi politik. Wong saya saya melakukan hubungan suami istri saja yang sangat personal. Itu kan hubungan yang sangat personal. Nggak ada orang lain ikut urusan itu. Boleh, nggak boleh. Itu kan maksudnya saya ingin mengatakan itu kan personal banget gitu. Itu pun ada tata caranya, ada adabnya, ada bacaan doa. Artinya agama ikut di situ. Jadi memang agama nggak bisa lepas dari kehidupan sehari kita. Nah ini kok nggak boleh dibawa ke politik. Ini maksudnya apa? Nah ini perlu clear nih nanti. Mudah-mudahan kalau saya lupa saya diingatkan masuk ke sini. Tapi saya belum akan masuk ke sini dulu supaya tidak terlalu rancu. Nah jadi kembali kepada tadi itu keberagaman dan keberagamaan itu dua ciri yang utama bagi bangsa ini. Maka kembali kepada pertanyaan, kenapa sih harus ada moderasi beragama? Karena bangsa ini sudah pertama beragam, majemuk, macam-macam, termasuk dalam paham keagamaannya. Agamanya saja sudah beragam-ragam. Satu agama saja fahamnya beragam-ragam. Di Kristen ada apa Pak? Misalnya ada Pentakosta, ada Yehova, ada Advent, ada banyak sekali. Di Islam apalagi? Ada Ahli Sunnah, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada macam-macam. Nanti yang Ahli Sunnah ada Salafi, ada Wahabi, ada itu macam-macam lah. Yang Hindu kan juga begitu. Yang Buddha ada Mahayana macam-macam. Nah, jadi kita tuh beragam. Tapi yang beragam-ragam itu terkait dengan agama itu begitu kentalnya, begitu kuatnya memegang nilai-nilai agama. Maka lalu kemudian kita menyadari setidaknya ada 3 hal. Tentu banyak tantangannya, tapi saya ingin fokus kepada 3 saja yang menjadi latar belakang mengapa moderasi beragama itu diperlukan saat ini dan ke depan. Pertama, tantangan kita yang kita hadapi, saya tidak ingin menggunakan istilah masalah, tapi tantangan. Tantangan bagi umat beragama adalah munculnya fenomena yang semakin kita rasakan, di mana orang beragama tapi justru mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Oke, saya ingin masuk ajaran agama. Semua agama, ajarannya itu bisa dipilah ke dalam 2 kategori. Bisa diklasifikasikan ke dalam 2 bagian terkait dengan ajaran agama. Pertama, ajaran-ajaran agama yang sifatnya usuli, usuliyah, inti, pokok, universal. Ajaran-ajaran agama yang diyakini kebenarannya oleh semua umat beragama tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan apa latar belakang dari orang itu. Bahkan orang tidak beragama sekalipun, orang tidak beragama, apakah dia ateis, apakah dia agnostik, dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya agama, tapi ketika dia menghadapi ajaran agama yang masuk klasifikasi universal, usuli, inti, pokok, dia meyakini bahwa ini ajaran kebenaran.
akal sehat dia, nurani dia mengatakan ini ajaran benar. Apa contohnya? Apa contohnya kira-kira? Agama mengajarkan tentang perdamaian. Perdamaian, mewujudkan perdamaian. Apa tadi? Kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Itu ajaran-ajaran universal. Apalagi? Jujur. Jujur. Menjaga harkat martabat kemanusiaan, ajaran-ajaran memanusiakan manusia, itu inti pokok ajaran agama. Banyak sekali, menegakkan keadilan, membangun kemaslahatan bersama, menghormati yang tua, melindungi yang muda, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan menipu. Banyak sekali ajaran-ajaran universal di sini. Satu. Tapi tidak semua ajaran agama masuk klasifikasi ini. Tapi juga ada yang masuk klasifikasi, kalau di sini usuli, di sini furu'i. Kalau di sini inti, pokok, di sini cabang. Kalau di sini universal, di sini partikular. Yang jangankan diyakini kebenarannya oleh semua umat beragama, bahkan sesama penganut satu agama belum tentu meyakini bahwa itu kebenaran terkait dengan ajaran agama. Sama-sama satu agama belum tentu ketika menghadapi ajaran-ajaran agama yang masuk klasifikasi partikular. Tadi itu menentukan awal Ramadan untuk mengawali puasa atau mengakhirinya itu harus cukup hisab saja atau harus dengan ru'yah. Itu di sini nih wilayahnya. Laki-laki muslim itu kalau pakai celana panjang itu harus di atas mata kaki atau boleh menutup mata kaki? Ini persoalan di sini. Tergantung bahannya. Contohnya, misalnya sembahyang di Hindu atau di Buddha, itu kalau kita ke pura atau ke vihara itu harus bawa dupa atau boleh nggak bawa dupa? Gitu ya kurang lebih ya. Itu ajaran Hindu yang benar itu yang diamalkan yang di Bali atau juga yang di India. Sekarang lagi rame nih dengan Krishna kan, ajaran Hindu Krishna. Wow, macam-macam. Nanti Buddha juga begitu. Pakaian bante biku yang benar itu warna kuning atau coklat atau orange atau pink. Yang mana nih kok beda-beda warnanya? Jadi ini wilayah-wilayah di sini. Nah, moderasi beragama sama sekali tidak mengurusi wilayah partikular. Tidak. Yang menjadi fokus perhatian moderasi beragama adalah wilayah universal. Mengapa? Karena ini inti pokok ajaran agama. Ini pesan utama agama itu sendiri yang nggak boleh disimpangi, yang nggak boleh diingkari. Maka kalau ini diingkari, disimpangi, ini yang harus dimoderasi. Karena ini sudah berlebih-lebihan nih, sudah melampaui batas. Tadi inti pokok ajaran agama itu memanusiakan manusia, melindungi harkat, derajat, martabat kemanusiaan. Terlepas siapa apa latar belakang dia, selama itu dia manusia, setiap agama punya ajaran yang sama bahwa kita dituntut untuk memanusiakan dia. Tapi ini kok atas nama agama, kok mencaci maki ya? Atas nama agama, kok menebar ujaran kebencian terhadap sesama manusia? Atas nama agama kok melakukan tindak kekerasan? Ini nih, jadi itu fenomena di mana orang beragama tapi justru mengingkari, menyimpangi inti pokok ajaran agama yang di sini. Kalau di sini kita berbeda, monggo silahkan toleransi saja. Anda mau pakai kunut, nggak mau pakai kunut, silahkan. Keragaman itu
liturgi di gereja seperti apa, macam-macam di sini. Silahkan sesuai dengan denominasi, sesuai dengan aras nasional apa, ya sesuai dengan mazhab, sekte, ordo masing-masing. Silahkan di sini nggak usah ini toleran saja, hargai, hormati keragaman perbedaan yang ada di sini. Tapi ketika di sini Anda simpangi, apalagi itu atas nama agama, ini sudah berlebih-lebihan, ini sudah melampaui batas, ini nggak bisa ditolerir. Maka ini harus dibawa ke tengah. Bagi bangsa yang sangat memegangi nilai-nilai agama, kalau yang mayoritas ini menyimpangi yang ini atas nama agama, itu kan luar biasa seriusnya. Inti pokok ajaran agama itu membangun kemaslahatan bersama. Kemaslahatan itu apa? Kebaikan. Maslahat, manfaat. Semua agama punya ajaran yang sama, bahwa setiap kita dituntut untuk membangun kemaslahatan bersama. Sesuatu yang memiliki nilai manfaat, yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua orang, itu maslahat. Nah ini benda maslahat nih. Kursi, lampu, apa? Banyak sekali. Pokoknya yang mendatangkan manfaat dan manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, itu maslahat. Gak peduli siapa yang bikin, siapa yang bikin kursi ini, kan kita gak tanya siapa yang buat agamanya apa. Tapi kursi itu maslahat, benda maslahat. Mic ini, maka nggak boleh atas nama agama saya merusak mic ini, nggak boleh. Ajaran agama mengatakan itu. Saya merusak kursi atas nama agama, enggak. Tapi faktanya ada saudara-saudara kita atas nama agama meneriakkan takbir hanya karena beda mazhab, itu bisa membakar masjid. Dan itu terjadi dengan meneriakkan takbir membakar masjid. Contohnya banyak yang begitu. Nah, ini berlebih-lebihan, ini sudah melampaui batas. Fenomena di mana orang beragama tapi justru mengingkari inti pokok ajaran agama itu sendiri. Fenomena yang kedua, ini nggak ada jam ya di sini ya. Saya harus jam berapa sekarang? Jam 10. Oke. Ya. Ini di tengah-tengah ini ada break ya nanti atau ada ya? Oke. Tapi masih kuat kan? Masih kuat. Bapak meragukan saya. Biasanya breaknya jam berapa? 10:15. Oh sudah hampir ya? 5 menit lagi. Oke. Tantangan yang kedua, tadi yang pertama, tantangan yang kedua, ada fenomena yang semakin kita rasakan, di mana orang menerjemahkan, menafsirkan teks-teks keagamaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan tadi orang beragama itu kan tidak bisa lepas dari teks keagamaan. Ini kok sekarang lahir ya terjemahan-terjemahan, tafsir-tafsir keagamaan yang tidak mengikuti metodologi yang mestinya dia jalani, serampangan, gak jelas, dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas, tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi untuk menerjemahkan dan menafsirkan teks-teks keagamaan itu. Nah ini persoalan serius. Jihad misalnya, yang maknanya sangat suci itu bersungguh-sungguh dalam konteks memanusiakan manusia, sungguh-sungguh dalam konteks membangun kemaslahatan bersama. Itu esensi dari jihad.
Jadi nggak hanya sekedar sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya itu konteksnya dalam rangka memanusiakan manusia, sungguh-sungguh itu konteksnya dalam rangka membangun kemaslahatan bersama. Itu konteks, itu makna dari jihad. Tapi kalau lalu kemudian direduksi, bahkan tidak hanya mengalami deviasi atau distorsi, bahkan pemutarbalikan makna. Jihad itu lalu kemudian maknanya jadi bom bunuh diri. Saya mengorbankan diri sendiri, mengorbankan jiwa-jiwa orang yang nggak salah apa-apa. Itu lalu kemudian makna tafsir dari jihad itu kan luar biasa nih, pemutarbalikan. Hijrah misalnya, itu kan perpindahan dari kondisi yang katakanlah kurang baik kepada kondisi yang lebih baik, dari yang kondisi negatif kepada positif. Tapi lalu kemudian dimaknai hijrah itu mengasingkan diri, melakukan tindakan eksklusif. Padahal pesan utama ajaran agama itu inklusif. Tapi kok ini justru malah eksklusif. Itu makna hijrah sekarang. Saya nggak mau lagi berinteraksi dengan mereka. Saya sudah hijrah sekarang. Jadi hijrah itu menarik diri dari, padahal pesan agama itu lita'arufu, untuk kamu saling mengenali satu sama lain, untuk saling dengan mengenali kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa saling mengisi, saling melengkapi, saling bersinergi, saling berkooperasi. Itu hakikat. Tapi ini kok justru. Nah, jadi ini tantangan kedua, apalagi ini ada Wijaya Suara, para dosen, para akademisi. Ini problem nih. Lahir terjemahan, tafsiran, keagamaan dari mereka-mereka yang tidak memiliki kompetensi. Bahkan tidak hanya sekedar tidak memiliki kompetensi, dilakukan secara serampangan dan lalu kemudian mengganggu tatanan kehidupan keberagamaan kita. Nah, yang ketiga, saya tangguhkan dulu setelah